Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Mari kita uji hasil survei approval rating Jokowi. Tonan juga mau periksa efek pengaruh Jokowi kepada PDIP. Kita uji dahulu approval rating Jokowi ya. Kita uji dengan elektabilitas Prabowo dan Gibran. Konon, pasangan Prabowo dan Gibran akan menjadi gabungan dua kekuatan besar, yaitu gabungan kekuatan Prabowo dan kekuatan Jokowi. Kekuatan Prabowo digabungkan dengan kekuatan Jokowi. Katanya, approval rating Jokowi sangat tinggi. Tapi, kok tidak tercermin dalam elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran? Bahkan, mereka sangat takut banget kalau Pilpres harus berlangsung 2 putaran. Karena 2 putaran berarti situasinya jadi berbalik 180 derajat. Bahkan 2 putaran bisa berarti kiamat bagi mereka. Karena 2 putaran berarti kekalahan bagi mereka. Hal itu dikarenakan loyalis Jokowi saat ini tinggal sedikit. Bertolak belakang dengan approval ratingnya. Loyalis Jokowi tinggal 15%. Bahkan ada yang bilang tinggal 5%. Pakai KTP Sakti, bansos jalan terus. Lanjutkan. Pada Pilpres 2019, Jokowi mendapat 55,5% suara. Sedangkan Prabowo mendapat 44,5% suara. Tapi, hasil survei Prabowo saat ini cuma di kisaran 43%. Kok jadi lebih rendah dari hasil Pilpres 2019? Kok malah berkurang? Bukankah ada dukungan dari Jokowi? Bukankah sudah ada tambahan dari Jokowi's Effect? Malahan lebih rendah lagi menurut Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan rendahnya elektabilitas mereka. Elektabilitas mereka tidak sampai 40%. Itulah hasil survei Litbang Kompas yang terpercaya. Tapi, mengapa tidak mencerminkan gabungan kekuatan mereka? Tidak mencerminkan kekuatan Prabowo dan Jokowi. Sama sekali jauh api dari panggang. Ada apa dengan Jokowi Effect? Berapa sebenarnya efek dukungan Jokowi bagi Prabowo? Dan berapa sebenarnya kekuatan Prabowo sendiri saat ini? Pemilih Prabowo di Pilpres 2019 adalah sebesar 44,5%. Dari angka itu, diperkirakan ada sekitar 15-20% yang akan beralih memilih Anies. Sehingga, pemilih Prabowo di 2019 itu kini tinggal 25-30%. Sedangkan hasil survei saat ini Prabowo ada di kisaran 40-43%. Itu berarti ada tambahan dari loyalis Jokowi. Ya, loyalis Jokowi cuma tinggal 10-15%. Sehingga elektabilitas Prabowo dan Gibran pun cuma 40-43%. Padahal, sebelumnya diperkirakan bisa lebih dari 60%. Bahkan ada yang sesumbar bisa mencapai 70%. Ternyata, sesumbar mereka tidak akan jadi kenyataan. Sesumbar tinggal sesumbar.
Omong kosong saja. Approval rating Jokowi cuma pepesan kosong di Pilpres 2024 ini. Bahkan, koatail efeknya pun tidak terbukti. Sejak Pilpres sebelumnya, tidak ada efek Jokowi bagi PDI Perjuangan. Hasil survei sebelum PDI Perjuangan mengumumkan pencalonan Jokowi ada di kisaran 19%. Katanya, kalau mengusung Jokowi, maka PDI Perjuangan bisa mendapat 30%. Kenyataannya, hasil pemilu 2014 malah tidak sampai 19%. PDIP malah turun karena mengusung Jokowi. Begitu juga efek Jokowi terhadap Golkar di pemilu 2019. Golkar malah turun setelah ikut mengusung Jokowi di 2019. Pepesan kosong Jokowi's efek. Dan, hasil survei terkini untuk PDI Perjuangan masih di kisaran 19%. Walah, ternyata pengaruh Jokowi memang gak ngefek ke PDI Perjuangan. Jadinya kan percuma saja upaya penggembosan PDI Perjuangan oleh para loyalis Jokowi. Para loyalis Jokowi konon awalnya mau mendukung Ganjar. Tapi, mereka mengaku kecewa kepada Megawati dan Ganjar. Sehingga mereka menarik dukungan dari Ganjar ke Prabowo. Kalau benar begitu, berarti para Jokowis itu malah mengkhianati nurani mereka sendiri. Malah, ada yang bilang mau menenggelamkan PDI Perjuangan. Ternyata tidak berdampak apa-apa. PDIP masih saja di kisaran 19%. Para Jokowis, yaitu PSI dan loyalis Jokowi tidak berhasil menggembosi PDI Perjuangan. Yang kena getahnya dari upaya penggembosan oleh para Jokowis itu adalah pilihan nurani mereka sendiri. Bukankah mereka mengaku awalnya mau mendukung Ganjar? Yang paling mengenaskan adalah sikap PSI. Privilege simulakra inkonsisten adalah sikap mereka. Partai Mawar pun tampaknya akan kembali gagal masuk Senayan kali ini. Ya, saat ini mereka sedang berebutan efek pengaruh Jokowi. Bukan lagi berebutan dengan PDI Perjuangan, tapi berebutan dengan sesama koalisi mereka sendiri. PSI rebutan massa dengan Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Tonan sih sebenarnya miris melihat mereka perang baliho. Perang baliho yang dimulai oleh PSI. Kita tunggu saja hasilnya tanggal 14 Februari nanti. Tonan mau menyaksikan buktinya. Apakah approval rating Jokowi itu hasil survei beneran atau hasil bansos?